Sama satu lagi yang akan jadi jebakan, apartemen. Oke. Nanti suatu saat catat omongan saya, listrik akan dimatikan. Itu keluar semua tuh orang tuh, kayak apa semut, lewat tangga darurat. It will happen. Nah, nggak ada omongan saya yang belum ini. Itu akan terjadi. Itu jebakan Batman. Dan ditunggu di bawah. Siapa yang belum, misalnya scan biometrik mata. Siapa yang sidik jarinya belum ada. Siapa yang belum punya sertifikat vaksin dan sebagainya. Ditungguin. Kan gampang. Matiin itu, AC mati, kagak ada jendelanya. Turun. Gak usah disuruh, turun sendiri. Tuh, Mbak. Seperti tempat ini. Ya. Gitu. Dan sebagainya. Dan banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Ya. Naik pesawat, apa segala macam. Makanya apa? Selama ini kita dibiarkan bebas. Terus begitu dibilang, saat ini kita nggak boleh kemana-mana. Goncang jiwanya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Ini kayak gadget semua, cyber. Ini komputer itu adalah copy paste persis bagaimana spiritual mechanism. Di copy paste jadi teknologi mekanisme. Jadi ini hubungan tanpa kabel itu kan sebenarnya hubungan spiritual. Kita bisa berbicara tanpa harus ketemu bisa. Tapi kemampuan itu sudah diketahui oleh mereka bahwa kita ini sakti banget. Ya. Tetapi dia mulai lemahkan dengan apa? Dengan cara apa? Membuat signal-signal tadi tidak berfungsi. Lewat makanan. We are what we eat. Terus kemudian lewat manipulasi yang katanya obat, ya. Kita taunya obat itu penyembuh, ya nggak taunya isinya racun. Ini kan mindset, ya, gitu. Orang mengatakan, misalnya ganja nggak boleh. Kenapa? Takut mereka nggak laku. Iya, ini WHO yang mainkan. Kenapa di Geneva? Itu termasuk bensin, takut habis ini ya. Bohong. Gitu, nggak ada itu dari fosil. Itu. Dia seperti mata air. Kapan Tuhan mau kasih, kapan Tuhan mau keringin. Manusia, ini kurang ajarnya ya. Suka ngukur-ngukur kekuatan Tuhan. Ini nih lihat sekarang nih. Menteri Kesehatan tuh ngomongin penyakit pakai begini, kayak lu nggak, kayak nyawa lu aja lu bisa ngatur. Itu loh. Jadi sains memangkas iman orang supaya jangan percaya. Itulah kenapa ketika 2019 saya mulai sampaikan, kenapa? Saya melihat ini arahnya ke sana. Ternyata betul tahun 2020 orang nggak boleh ibadah berjamaah, nggak boleh ke gereja, nggak boleh ke masjid, nggak boleh gini. Lah, lalu selama ini tempat ibadah itu berarti hanya suatu tempat untuk gathering doang. There is no power. Wow, something wrong. Saya menemukan di situ. Jadi dari situ saya melihat ini ada yang tidak beres di dalam sistem ini. Nah, mari kita pelan-pelan sadarkan rakyat, dan saya siap di challenge kapan saja. Kenapa? Bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mari sama-sama kita bersama-sama mencari kebenaran. Gitu. Mungkin saya masih ada kurang atau mungkin saya keliru. Koreksi, nggak apa-apa. Tetapi uji saya. Kalau saya harus percaya apa yang disampaikan oleh jenengan atau Mbak, yakinkan saya, bikin saya bisa percaya. Tapi selama saya tidak bisa diyakinkan, saya tidak akan pernah mengikuti, dan itu akan mental. Karena saya sudah mencari sendiri. Saya berusaha mencari sendiri. Saya nggak mau dengar kata orang. Saya hanya mendengar kata Tuhan. Gitu. Dan Tuhan ada dalam hati saya, ada dalam jiwa saya. Karena saya bisa ngomong begini, bukan pakai otak lagi, ngomongnya keluar. Kenapa ada power? Karena saya menggunakan nafas yang ada kuasanya. Bukan karena saya punya mulut ini hanya lubangnya.
kayak loudspeaker itu. Jadi bisnis kan, ada loudspeaker. Sebenarnya itu, mereka punya ide dari situ. Dari teknologi yang ada di dalam diri manusia. Dari manusia, Manusia gitu. tuh kayak berarti super. Teknologi itu yang bikin juga manusia. Nah, setelah mereka bisa membuat teknologi, kita ini, kita ini sebenarnya dicetak jadi AI hidup. Gitu. Setelah AI-nya jadi, lu gue tendang, nggak usah lagi ada, makanya PHK di mana-mana. Paham ya? Iya. Jadi PHK itu dulu diperlukan oleh sistem, perlu manusia, ciptaan Tuhan untuk menyiapkan ekosistem buat kekuatan mereka sehingga mereka mampu atau bisa melakukan total kontrol. Total. Berarti sekarang udah nggak dibutuhkan manusia nih? Prosesnya sudah tidak dibutuhkan, makanya banyak PHK. Berarti udah nih ya? Udah, jadi buat apa sekolah? Jadi orang bilang, kami lebih penting sekolah gratis. Ntar dulu, ya. Sekolah kok diseragamin? Kalau seragam itu sama dengan pengetahuan umum. Kamu nggak ada hebatnya dengan yang lain, nggak unik. Padahal yang unik itu yang mahal. Barang antik itu mahal. Masing-masing kita dihadirkan ke dunia oleh Tuhan itu unik. Coba. Beli macam-macam. Presiden aja kalah. Iya. Manny Pacquiao. Kerjanya cuma pukul. Tapi hebat loh. Dia relakan kepalanya dipukul untuk dapat makan. Top. Saya pernah ketemu dengan petinju dari mana? Kalimantan Barat. Siapa namanya? Apa itu? Cino. Panggilannya Cino. Siapa namanya? Dari Kalimantan Barat itu David apa Daniel tuh. Nah saya begitu ketemu langsung saya terinspirasi. Luar biasa. Daud Jordan. Luar biasa. Dia cari makan dengan dia membiarkan kepalanya terpukul dan berdarah. Saya dapatkan saya dapatkan insel luar biasa. Apa itu ceritanya? Menurut, petinju. Ya, gimana menurut Lah, dia Bang Nari? untuk makan dia izinkan kepalanya dipukul-pukul, Bos. Coba kebayang nggak? Mau nggak kepala Mbak dipukul-pukul terus untuk dapat makan? Mungkin aku melakukan hal yang lain yang aku jago. Ya, nah itu. Karena aku tidak jago dipukul-pukul ya. Ya, tetapi gini loh. Dia juga, ini Mas Hendra badannya gede. Tapi ini maksud saya gini loh, segitunya perjuangan orang Oke. membiarkan kepalanya dipukul. Ya. Saya tidak merendahkan itu, tidak. Tapi kondisi sampai harus begitunya. Ya, jangan dipikir itu olahraga yang seperti itu baik di mata Tuhan. Tuhan nggak suka. Yeah. Tuhan tidak menginginkan manusia diadu. Ini kan olahraga sistem yang membuat spiritnya tuh jiwa tarung yang ingin mengalahkan sesama ciptaan Tuhan yang mulia kan. Jadi akhirnya apa? Memang kemenangan didapatkan, uang didapatkan. Tapi yang menciptakan tubuh yang diciptakan Tuhan yang sudah diluka-luka itu apa? Apa kita menghormati atau Tidak kan? justru itu? Nah, sistem ini menghancurkan rasa hormat kita terhadap Tuhan. Jadi jangan harap selama sistem ini kita masih ada di situ. Oke. Semua yang diomongin cuma teori, program-program, sosialisasi, yang penting uang keluar, pulang ke rumah, happy, cuma gitu loh. Gitu Selesai. Dan menunggu waktu. Itu sistemnya berarti. Ya, menunggu waktu gilirannya kapan mati. Oke, berarti ini sebetulnya yang kita harus waspadai adalah sistemnya. Bukan waspadai. Opt out. Oke, kita harus keluar dari sistem. Keluar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita harus menghadapi sistem ini sih seharusnya? Tergantung pemimpin kita. Berarti kita hanya bergantung pada pemimpinnya saja? Iya. Kalau kita bicara negara tergantung pemimpin. Oke. Oke. Nah, ini masalahnya udah bukan negara lagi loh, Pak. Iya. Enggak, kalau kita bicara enggak, selama pemimpinnya itu sungguh-sungguh mencintai bangsanya. Gimana cara mendapetin Dan tidak pemimpin yang sungguh-sungguh? mau kehilangan kedaulatan bangsanya, negaranya. Maka ya kita lihat dari sikapnya dong. Sikap Gimana cara kebijakan. memenangkan si pemimpin tersebut supaya pemimpin ini benar-benar memimpin Nah, dengan kalau itu- sejatinya. Kalau gitu kita sulit. Kenapa? Itu keputusan dia pribadi kok. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau pemimpinnya tidak mau melepaskan diri dari ikatan-ikatan tadi?
maka rakyat yang harus bangkit, rakyat yang harus bangkit kesadaran lalu membuat komunitas untuk siap hidup di luar sistem. Out of grid. Ya. Keluar dari sistem gitu. Mau nggak mau. Tetapi kalau misalnya kalian masih mau menikmati kenyamanan, lanjutkan. Karena itu Iya, life is choice. Yes. Hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan kita menggambarkan keputusan kita. Oke. Dan keputusan setiap orang menggambarkan imannya. Nah, satu lagi pertanyaan boleh? Jadi gini, sekarang kan ini banyak banget ya teman-teman pasti nanya sama saya gitu di sosial media saya gitu. Mereka pasti akan nanya kayak, oke, bagaimana? Bisa nggak sih kasih contoh ini teman-teman kita semua gitu. Bagaimana sih keluar dari sistem itu, Bang? Bagaimana salah satu jalan supaya dia itu memulai untuk keluar dari sistemnya? Bagaimana? Ajarkan mereka gitu. Tadi sudah saya sampaikan. Salah satunya. Ya, saya sudah sampaikan. Bukan salah satunya. Pertama, gini, iman menentukan pengambilan keputusan. Oke. Kalau imannya ke perut, Oke. maka dia akan ikut. Berarti tidak mengimankan pada perut. Ya bukan mengimankan perut. Maksudnya kalau dia hanya perut yang diperhatikan. Karena gini, kita ini adalah makhluk yang berada di dalam tubuh fisik, tetapi isinya spiritual. Yes. Nah, kita mau ikut yang mana? Mau ikut Fisik atau spiritual? explore kita punya desire, kedagingan, hanya memikirin kampung tengah, atau kita mau kembali kepada keabadian. Pilihan di tangan kita. Nah ini kan Nggak bisa kita bilang mau bagaimana keluar dari ya mau sistem. enak ya, tetapi tidak mau menghadapi resiko. Nggak bisa. Oke. Hidup itu selalu tidur di rumah aja ada masalah kok. Nah oleh sebab itu makanya tadi kan ini berkaitan. Kenapa sih sekarang belakangan kok muncul banyak orang yang bicara tentang spiritual, Yes. kesadarannya mulai banyak ini ya. Malah Karena jadi saya bilang tren loh. Tuhan sedang membelah, Oke. Tuhan sedang menyaring mana gandum, mana ilalang. Ilalang tahu ya? Iya. Yang suka dipotong-potong yang Potong-potong, ya. mana yang memang ini. Mana domba, mana yang nurut, mana yang kambing. Kambing ini kan lambang nakal. Itu, lambang nggak nurut. Makanya yang ada apa? Istilah adu domba, Oke. bukan adu kambing. Oh iya betul juga. Benar juga. Ya. Yang satu menurut kepada ketidakbenaran, tapi dia tidak tahu. Ini yang susah nih. Iya. Yang selalu menjadi attack ini kita. Karena mereka tidak punya informasi yang benar buat dirinya. Bukan. Atau bagaimana? Mereka mau disuapin namanya kalau informasi. Karena kesadaran itu untuk kepentingan dia, bukan buat kepentingan orang. Yes. Dan kesadaran itu bukan hanya sekedar tahu. Sadar itu Sadar. apa ya? Fully aware gitu. Holistic. Awas betul gitu. Ya, karena kalau tidak sadar, tidak orang tidur sadar nggak? Enggak. Orang mimpi, mimpi sadar nggak? Nggak kan? sadar. Orang mabuk sadar nggak? Enggak. Nah sekarang ini kategorinya di mana? Orang Udah. tidur kah? Orang bermimpi kah? Atau dia sedang mabuk? Mabuk ini kan bukan berarti dia tidak hidup. Iya, Dia mungkin lagi mabuk jabatan, mabuk harta, Oke. mabuk cinta. Kalau Oke. sadar, Yes. lepaskan dulu semuanya. Jangan lepaskan keterikatanmu dengan ilusi yang dibangun oleh sistem. Oke. Seperti misalnya gini, saya dulu terjebak dengan ilusi bahwa pengen punya rumah. Ketika saya punya rumah, supaya apa? Supaya orang menganggap bahwa saya orang berada, orang punya. Apa yang saya dapatkan? Apa yang saya harapkan dari ilusi tersebut? Validasi. Saya naik mobil Mercy atau naik Avanza. Ini membangun validasi yang dibangun oleh sistem dunia. Sehingga ketika saya naik mobil Mercy, walaupun gak ada yang lihat, ini sendiri nih. Happy Ada apa ya? Permainan perasaan sendiri, ilusi sendiri. Padahal dengan hayalan sendiri, keren. Harap-harap nanti ketemu cewek cantik dan sebagainya kan. Apa yang didapatkan? Kita mengeksplor tanpa rem itu kita punya nafsu. Ya kan? Makanya Hermes itu kan sedang memberikan ini. Makanya dari mata turun ke hati. Akhirnya dari hati mulai lihat dompet.
Setelah lihat dompet, melangkah ke mall. Cukup nggak? Nggak ada. Tunggu. Kalau ada di depan, ada proyek. Proyek, kita tunggu proyeknya. Kan gitu-gitu aja hidup. Ya kan? Itu. Ya Mas Hendra? Gitu. Jadi hidup itu cuma begitu. Nah, semua kita hidup dalam sistem. Makanya orang apa waktu zaman COVID apa? Pengen divaksin hanya gara pengen masuk mall. Ampun, itu benar. Itu Ya. benar. Dan begini, Itu benar. kalian pahami bahwa itu adalah tempat jebakan. Ya. Dulunya nggak ada mall zaman saya kecil dulu. Jalan di Bandung tuh di Braga, di pinggir jalan, senang cuma lihat-lihat etalase kan. Sekarang ada di dalam suatu gedung yang ada kacanya dan ada pintunya. Mesti dicek dulu lagi pakai pip gitu. Ya, artinya kan dulu waktu mereka baru sosialisasi ini kan, sosialisasi, oh keluar masuk, begitu ada ini, track nggak boleh. Boleh masuk asal itu. Nah, udah hebat kan. Sama satu lagi yang akan jadi jebakan, apartemen. Oke. Nanti suatu saat catat omongan saya, listrik akan dimatikan. Itu keluar semua tuh orang tuh, kayak apa semut, lewat tangga darurat. It will happen. Nah, nggak ada omongan saya yang belum ini. Itu akan terjadi. Itu jebakan Batman. Dan ditunggu di bawah. Siapa yang belum, misalnya scan biometrik mata. Siapa yang sidik jarinya belum ada. Siapa yang belum punya sertifikat vaksin dan sebagainya. Ditungguin. Kan gampang. Matiin itu, AC mati, kagak ada jendelanya. Turun. Gak usah disuruh, turun sendiri. Betul, Mbak? Seperti tempat ini. Ya. Gitu. Dan sebagainya. Dan banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Ya. Naik pesawat, apa segala macam. Makanya apa? Selama ini kita dibiarkan bebas. Terus begitu dibilang, saat ini kita nggak boleh kemana-mana. Goncang jiwanya. Ya, langsung banyak yang... Iya, dia main di situ. Dia main di situ. Jadi kenapa selama sebelum vaksin dimunculkan, takutkan dulu jiwa, lemes sendiri. Ini kan namanya apa? Hormon kortisol di stimulus untuk keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Cytokine storm, badai imun. Itu. Dan betul, banyak orang hanya mati karena ketakutan. Tapi ditanya nggak takut. Bohong. Karena apa? Mata melihat, telinga mendengar, perasa. Sel-selnya merekam. Segala macam itu mengendap di subconscious. Akhirnya apa? Keluarlah semua penyakit dan sebagainya. Makanya kalau misalnya gini, Mbak, ini ada surat dari KPK. Mbak menerima transfer dari seorang pejabat ini kan. Terus akhirnya Mbak langsung apa? Besoknya nyakit. Apakah nyakit? Ternyata tidak nyakit. Emang psikisnya terganggu. Langsung ini gutnya kacau semua kan? Oh iya, benar. Jadi memang begitu. Jadi hidup ini adalah permainan psikologi. Mereka bermain psikologi. Gitu. Karena apa? Karena yang dikembangkan adalah bagaimana sistem homo homini lupus. Jadi manusia menjadi serigala. Konsep homo homini lupus, manusia menjadi serigala manusia yang lain. Supaya manusia selalu berpikiran bahwa manusia yang lain itu adalah ancam. Ketika merasa terancam, maka otak purbanya akan keluar. Apa otak purbanya? Mencari perlindungan. Gitu. Mencari perlindungan, larinya kemana? Si pembuat masalah. Wani Piro. Gitu. Gitu loh. Berarti memang harus melepaskan sistem which is kita sendiri yang punya kesadaran. Ya, kita yang punya kesadaran itu. Persiapkan diri. Kecuali kalau sistem itu tidak dalam rangka untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Karena sistem ini makin lama saya lihat apa? Iya. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Gitu. Dan dituliskan dalam undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Di pasal 400 dan seterusnya, itu sanksi-sanksi kejahatan kemanusiaan. Kalau nanti kita tidak mau terima vaksin, atau tidak mau mengikuti programnya ya penguasa, ya, walaupun dibilang undang-undang kan, mereka kadang-kadang pakai alasan gini, undang-undang sesuai dengan undang-undang. Padahal undang-undangnya dibuat berdasarkan keinginan daripada pemodal.
Jadi niat jahat daripada agenda tersebut ada di undang-undang. Sehingga kita selalu bilang, kita selalu dipojokkan, bilang, saya pelaksana undang-undang, ini undang-undangnya. Berdasarkan undang-undang, maka kami sebagai penegak hukum memberi sanksi kepada kalian. Rakyat terus. Ketika dia buat undang-undang, ya dibikinnya sendiri suka-sukanya dia. Katanya wakil rakyat. Kenapa rakyat selalu dikorbankan ya? Karena sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu adalah sistem yang membuka persaingan bebas. Mendorong kepada ekonomi, individual ekonomi. Dengan alih-alih inovatif dan kemajuan ekonomi. Gitu. Kemajuan siapa ya? Kemajuannya dia yang berkuasa. Apakah rakyat bisa dipintarkan? Apakah rakyat bisa dipintarkan, disadarkan gitu? Supaya mereka tidak menjadi korban lagi gitu? Atau bagaimana seharusnya yang kita jalani sih, Bung? Tentunya rakyat pasti bisa kita ini kan, bisa kita cerdaskan. Ya. Karena pintar dengan cerdas dua hal yang berbeda. Kalau pintar itu baca. Oke, bagaimana Kalau cara cerdas mencerdaskan itu rakyat gitu? kesadarannya Naik, bangun. Nah, bangunkan dulu. Kalau nggak bangun, bisa gini, bangun, ada maling. Bangunkan dulu. Kalau dia masih gini, ya gimana mau Dimalingin aja gitu. ya udah. Itu yang terjadi. Makanya apa? Kerjanya sistem ini apa? Membuat selalu terlena, dilenakan, dimanjakan, dispoil. Supaya apa? Ini kan kemajuan zaman, ini kan teknologi. Kita kan dimudahkan. Dia mainnya gitu. Dimudahkan, benar dimudahkan. Tetapi dampak merusaknya jauh lebih besar daripada kenikmatan yang kalian dapat. Itu.